Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan guru penguji UKIM LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya atas nama Hamdan Maktub, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, nomor peserta 1820520119051 pada hari ini Kamis 30 November 2023 akan melaksanakan real teaching dalam ujian kinerja sebagai rangkaian kegiatan PPG dalam jabatan tahun 2023 mata pelajaran akidah akhlak dengan tema menghindari akhlak tercela sombong. Untuk lebih jelasnya, mari simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Sebelum pelajaran ini dimulai, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan kita semua menjadi anak-anak yang dibanggakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berdoa mulai. Mudah-mudahan barokah dan pertemuan pada kali ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, sebelum kita lanjutkan pembelajaran, apakah pada pagi hari ini siswa dan siswi masuk semua? Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah kesemangatan untuk kita semua, sehingga kedepannya kita menjadi anak-anak yang semangat dalam belajar dan masuk sekolah dengan rajin. Amin. Anak-anak, siswa dan siswi yang saya banggakan, selanjutnya saya akan memberikan soal pemantik kepada Anda semua. Ini adalah sebagai upaya untuk kalian lebih semangat. Saya bertanya kepada Anda semua dan mohon dijawab. Siap? Siap. Pertanyaan pemantik pertama, apa pendapatmu tentang gambar tersebut? Silakan. Merasa paling tinggi. Merasa paling kuasa dibanding yang lain. Merasa paling kuasa, merasa paling tinggi dibandingkan dengan apa? Dengan yang lain. Apakah ada tambahan dari sini? Silakan. Atau sama jawabannya? Sama. Perempuan juga sama? Sama. Berarti intinya di situ merasa lebih tinggi, merasa lebih hebat, dan menganggap yang lain apa? Remeh, kecil. Luar biasa. Tepuk tangan. Selanjutnya, berikan contoh perilaku yang mencerminkan sifat sombong dalam kehidupan sehari-hari.
Mungkin pernah melihat tentang sifat-sifat kesombongan setiap hari mungkin. Misalnya apa? Seperti mentang-mentang kakak kelas, Mentang-mentang kakak kelas menyuruh adik kelas dengan seenaknya. menyuruh adik kelas dengan seenaknya. Mungkin perempuan apa? Silakan perempuan. Memiliki emas dipamer-pamerin. Seperti ini begini ya. Ada yang contoh yang lain, ada contoh yang lain apa? Apa? Cukup atau merasa paling cantik ya? Merasa paling cantik di kelas, kemudian apa? Menghina yang lain. Luar biasa. Terima kasih. Selanjutnya Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Siap? Siap mengikuti? Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis dan menghindari akhlak tercela dalam arti sombong melalui kegiatan kerja kelompok dengan benar. Alur tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu menjelaskan pengertian sombong atau takabur. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan dalil tentang sombong. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis sebab-sebab sombong. Yang keempat, peserta didik mampu menyebutkan dampak negatif sombong. Yang kelima, peserta didik mampu menyebutkan cara menghindari sifat sombong. Itu alur tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Bagaimana, siap? Oke? Kemudian saya akan menyampaikan langkah-langkah karena di pertemuan ini menggunakan model problem-based learning, maka ada langkah-langkah yang perlu kalian ketahui, bahwa yang pertama adalah orientasi peserta didik pada masalah. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Itu beberapa langkah tentang model problem-based learning yang akan kita pakai untuk pembelajaran pada pertemuan kali ini. Selanjutnya, saya bertanya kepada kalian semua, apakah pelajaran yang minggu lalu masih ingat? Masih ingat? Masih ingat? Tentang apa kemarin itu? Sifat tercela. Tentang sifat tercela? Ujub, luar biasa. Apakah ada yang bisa menjelaskan apa ujub itu? Kagum pada diri sendiri. Ya, kagum pada diri sendiri. Misalnya, saya paling teman, kagum pada diri sendiri. Atau karena suaranya enak, gitu kan ya? Rasa kagum pada diri sendiri. Itu termasuk sifat apa tercela? Yang kita dijauhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sifat-sifat tersebut. Amin. Ya Amin. Ya Rabbal Alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sifat tercela sombong. Sifat tercela sombong. Untuk itu, mari Anda semua lihat video dari YouTube yang akan Bapak tampilkan kepada Anda semua. Bagaimana? Kelompok ini siap? Silakan. Hadap ke depan. Silakan perhatikan video dari YouTube itu. Ekspresi ini mau soalnya 10 tahun mereka ketemu ngomong ke kagum. Terus aku harus gimana? Sekarang kita sudah ke level. Jadi apa yang spesial dari pertemuan ini? Level-level ngomong apa sih? Emangnya salah menemui bocor lawas? Gak salah. Cuma harus tahu diri aja. Aku siapa? Aku siapa? Bawa sombongmu. Meng, sukses di ujian. Waktu sampai pengiran uji suami Dengar, bahkan hasilku gak bakal habis dimakan 7 turunan. Bagaimana mungkin aku badut dan gembel sepertimu? Carimu gak mungkin.
mungkin, tapi kata pangeran kakek mungkin. Sudah, langsung berinya aja. Kamu jauh-jauh dari kampung, pasti mau pinjam uang kan? Nih, aku kasih aja. Karena kalau pinjam jelas kamu nggak sanggup bayar. Abel, sepuluh itu. Aku butuh duitmu. Mau duit nyuruh turunan naik, mau sombong no. Nek pangeran karep, saya mau iso, dadi lebih lugur. Sandek deh. Wassalam. Ya, halo. Aduh Pak, gawat Pak. Perusahaan investasi yang kita pasarkan ternyata anda-anda yang membawa kartu semua uang nasabah. Dan sekarang karena kita di demo, minta ganti rugi uang nasabah. Berapa juga uang nasabah kita? Sekitar 10 triliunan Pak. Sekarang di sini, apalagi yang mau disombongkan? Tolong aku menyesal. Ya, tolong pelankan siksaannya. Ini jangan level siksaannya memang kencang banget. Biar aku bakar saja dia, seperti dia telah membakar perasaan saudara-saudaranya. Dan pada hari kiamat, engkau akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah, wajahnya menghitam. Bukan karena neraka jahanam itu tempat tinggal bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Terima kasih. Sudah lihat semua? Sudah lihat semua? Seru atau tidak? Seru atau tidak? Luar biasa. Selanjutnya saya akan bertanya kepada anda semua tentang video yang sudah kalian tonton barusan. Tonton semua kan? Saya akan bertanya kepada anda semua. Apa yang kamu ketahui tentang video tersebut? Menyombongkan kekayaannya. Berarti tentang apa tadi? Tentang kesombongan. Tentang kesombongan seseorang, ya. Kemudian kesombongan apa yang kamu lihat di video tersebut? Kesombongan tentang apa? Tentang kekayaannya. Merasa angkuh dan meremehkan temannya, ya. Apa dampaknya tadi? Bangkrut. Apa tadi? Bangkrut dampaknya. Akhirnya apa? Menyesal atau tidak? Menyesal. Tepuk tangan. Terima kasih, luar biasa. Tapi kalian ketika sudah diberi sebuah tayangan video, sudah luar biasa pengalaman anda bisa membaca apa isi video tersebut. Semangat? Allahumma shalli ala Muhammad. Biasa. Kemudian untuk lebih memahami tentang materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, saya akan memberikan materi sekelumit kepada anda semua. Bahwa sombong itu termasuk membanggakan diri sendiri. Paham ya? Membanggakan. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Menolak kebenaran dan meremehkan apa? Manusia yang lain. Apa sebab-sebabnya? Merasa apa yang diucapkan benar, sehingga menganggap orang lain apa? Orang lain salah. Kemudian apa lagi? Gila pujian. Ya, gila apa? Gila pujian. Terus, yang ketiga apa? Merasa banyak ilmu. Dia merasa banyak ilmu, kemudian apa? Kemudian sombong. Terus kemudian apa lagi? Merasa apa? Merasa hidupnya selamat. Kemudian apa? Karena merasa apa? Punya nasab yang tinggi. Merasa punya nasab yang tinggi. Itu termasuk sekelumit materi yang kita akan pelajari pada pertemuan kali ini. Untuk itu saya akan memberikan LKPD kepada anda semua, yakni lembar kerja peserta didik. Apa kan? Lembar kerja peserta apa? Peserta didik. Ini nanti diisi. Namun sebelum itu dibaca dulu petunjuknya, dibaca langkah-langkah,
langkah-langkahnya, diisi dulu nama kelompoknya, kelompok berapa, paham ya? Kemudian nama orang-orangnya, nama-nama kelompoknya itu diisi, kemudian nanti dijawab. Tidak usah terburu-buru. Saya dari kelompok ini dulu. Kelompok ini, silakan. Kemudian kelompok ini ya, ya. Terus kemudian kelompok yang putri, yang cakep-cakep, luar biasa. Sudah dipegang semua? Sudah dipegang semua LKPD-nya? Ya, itu dibaca petunjuknya. Petunjuk LKPD-nya itu dibaca. Ya, dibaca dulu. Diisi dulu. Di situ ada apa namanya? Ada mata pelajarannya. Diisi dulu mata pelajarannya. Ya, diisi dulu mata pelajarannya, kelasnya, kemudian materinya, kemudian di situ nama kelompoknya. Silakan ditulis dulu. Nanti setelah ini saya beritahu tentang langkah-langkahnya dulu. Akan memberitahu tentang langkah-langkahnya. Silakan dulu nama-nama kelompoknya diisi dulu. Ya. Sebentar, jangan diisi dulu ya. Jangan diisi dulu. Maksudnya untuk apa? Untuk pertanyaannya, jawabannya jangan diisi dulu. Tetapi nama-nama dulu diisi dulu. Isi dulu nih, sudah namanya. Sudah? 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 Kemudian di situ petunjuknya dulu dibaca. Itu di petunjuk belajar itu ada huruf A itu ya. Ada? Baca dulu petunjuk belajarnya. Sudah ya? Kemudian tujuan pembelajarannya itu dibaca dulu. Indikatornya dibaca dulu, ketercapaian tujuan pembelajarannya. Sudah. Kemudian yang D itu langkah-langkah kegiatan. Coba dibuka yang D itu. Yang D di LKPD-nya itu langkah-langkah apa? Kegiatan. Yang pertama apa? Amatilah artikel atau jurnal sebagai sumber informasi seperti berikut. Ya, coba artikelnya sudah saya kasih semua artikel kan? Mana artikelnya? Artikelnya dibaca dulu. Silakan. Artikelnya dibaca dulu. Artikelnya dibaca dulu. Silakan. Tentang apa itu? Tentang apa? Tentang sombong artikelnya ya. Dibaca dulu. Artikelnya dibaca dulu. Jangan diisi dulu, dibaca dulu artikelnya. Pertanyaannya jangan diisi dulu, tetapi kalian baca dulu artikelnya. Artikel yang sudah diberikan itu. Tidak usah terburu-buru, dibaca dulu artikelnya tentang sombong itu.
supaya kalian ini terbiasa membaca. Supaya kalian terbiasa membaca. Ditambahi sudah, monggo jawabannya, monggo. Diperbanyak jawabannya. Semangat, 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 semangat. Monggo kalau ada yang pas silakan ditambahin. Bagaimana, sudah selesai? Ya. Kalau sudah selesai, tolong diperiksa kembali. Tolong diperiksa kembali LKPD-nya itu yang telah didiskusikan sebelumnya. Ya, tadi kelompok 1 kan sudah selesai ya. Silakan dilihat kembali LKPD-nya. Kemudian kalau ada yang kurang, tolong ditambahin. Ada yang kurang, ditambahin. Monggo. Agar lebih optimal jawabannya. Silakan. Agar jawabannya dia apa? Optimal. Oh, luar biasa. Silakan ditambahin, silakan. Silakan, silakan. Kalau ada kekurangan, monggo, monggo, monggo. Ya, monggo, enggak apa-apa. Itu sudah ditemukan oleh Anda Habibie. Silakan. Ayo tepuk tangan dulu. Semangat kelompok 1 luar biasa ini. Bagus, 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 bagus. Silakan ditambahi kalau ditemukan ada yang kurang, silakan ditambahi. Monggo, diberikan kepada temannya. Monggo. Mungkin ada yang kekurangan. Silakan ditambahi apa? Langsung ganti penulis ini. Ganti penulis ini. Ganti penulis luar biasa. Bagaimana perempuan? Yang kelompok perempuan ini sudah oke jawabannya. Sudah oke jawabannya. Ini deh, kelompok 2 ini masih menyempurnakan kembali. Kelompok 1 juga ini menyempurnakan kembali. Bahkan langsung dibantu untuk menulisnya. Silakan. Monggo. Apa sudah pas? Kalau kurang monggo ditambahin apa-apa. Enggak usah terburu-buru, Silakan. Lihat. Monggo, enggak apa-apa. Silakan ditambahi, disempurnakan. Silakan. Ini masih semangat rupanya ini. Mencari jawaban-jawaban terbaru ini.
Ayo jawab. Ada kekurangan monggo. Dijawab monggo. Itu masih semangat itu. Waduh, perempuan disuruh jangan putus asa. Ayo, jangan kalah sama kelompok yang para pendekar-pendekar ini, dua kelompok ini. Ditambahin lagi ternyata luar biasa. Takut kalah saing, ya. Silakan kalian itu dalam urusan belajar panas dengan temannya, tidak apa-apa urusan belajar. Yang penting tidak kesombongan dalam hal apa? Dalam harta dan lain-lainnya. Kalau untuk semangat itu monggo. Panas dalam hal belajar, monggo. Yang penting prestasi Anda ditingkatkan semua itu. Kalau sudah, kelompok perempuan ini sudah semua? Sudah. Kelompok 1, tinggal kelompok 2 ini menyempurnakan. Sudah semua? Oke, kita kasih aplaus dulu. Selanjutnya, karena kalian telah diskusi mengisi LKPD tersebut, maka sekarang waktunya adalah presentasi di depan. Ya, dari perwakilan kelompok saja. Ya, tidak usah semuanya atau semuanya. Tidak. Oh, tidak apa-apa. Perwakilan saja silakan maju ke depan. Yang bagus penampilannya, suaranya yang lantang, suaranya yang keras, biar terdengar oleh temannya, sehingga nanti kalau ada kekurangan bisa ditanggapi oleh kelompok yang lain. Siap? Dari kelompok mana dulu? Yang siap, monggo. Kelompok mana dulu? Kelompok 1. Ada nggak? Habibie langsung tampil. Monggo silakan. Silakan. Penampilannya yang bagus penampilannya ya. Soalnya di sini ada penilaian yang dilakukan oleh Bapak Guru. Yang bagus penampilannya di tengah di sini. Yang keras suaranya biar didengar oleh temannya. Silakan bisa dimulai. Berdasarkan penelitian sombong atau takabur secara etimologi dan terminologi. Takabur adalah artinya sombong atau membanggakan diri. Sikap berbangga diri dengan beranggapan bahwa hanya dirinya yang paling hebat dan benar dibandingkan orang lain. Terus kemudian soal yang kedua. Apa yang kamu pahami? Kamu pahami tentang isi dari hadis tersebut. Orang yang dalam hatinya ada kesombongan, apabila kesombongan adalah kesombongan terhadap kebenaran dan ketidakdugaan adanya, maka pelakunya adalah kafir yang kekal di neraka dan tidak masuk surga. Terus kemudian Sikap apa saja yang selama ini Anda telah lakukan untuk menghindari perbuatan sombong? 1. Meningkatkan ibadah kepada Allah. 2. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. 3. Menyadari segala kekurangan sebagai manusia. Franky adalah salah satu siswa kelas tersebut di sekolah pedesaan. Franky dikenal sebagai siswa terpandai di kelasnya. Pada suatu hari ada teman Franky yang bernama Bujit akan bertanya materi pelajaran yang belum dia pahami. Namun Franky tidak memperdulikannya, bahkan menganggap Bujit siswa yang bodoh. Bagaimana pendapatmu tentang sifat memiliki Franky serta dampak apa yang akan didapatkan oleh Franky? Sifat yang dimiliki Franky termasuk dari kesombongan. Dampaknya adalah Franky tidak akan disukai dan akan dijauhi oleh temannya serta membuat orang lain memiliki perilakunya. terima kasih. Sebelum ini duduk, mungkin ada tanggapan? Tidak ada. Berarti sudah bagus jawabannya. Ayo, tepuk tangan.
Silakan. Ya, dan nomor 1 yang keras langsung jelaskan. Ayo, silakan. Jelaskan pengertian sombong atau takabur secara etimologi dan terminologi. Sombong atau takabur secara bahasa adalah menyadari diri secara berlebihan. Secara istilah adalah beranggapan bahwa punya dirinya yang paling hebat dan benar. Yang kedua, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi Sekolah apa yang kamu pahami tentang isi hadis tersebut, termasuk hadis ancaman dan membuka ikhtiar sesuai dengan dalil-dalil syariat, yang artinya yaitu tidak akan masuk surga seseorang yang di hatinya terdapat kesombongan sebesar batu roh. 3. Apa saja yang selama ini Anda telah lakukan? Nah, dengarkan ini. Apa saja yang selama ini Anda lakukan? Silakan. Berperilaku tawadu, terus mendekatkan diri kepada Allah, menyadari bahwa kita tidak pantas menyembuhkan diri. Nomor 4. Rengki adalah salah satu siswa kelas 10 di sekolah perdesaan. Rengki dikenal sebagai siswa terpandai di kelasnya. Pada suatu hari, ada teman Rengki yang bernama Udin akan bertanya materi pelajaran yang sebelum dia pahami. Namun Rengki tidak mempedulikan, bahkan menganggap Udin siswa yang bodoh. Bagaimana pendapatmu tentang sifat yang dimiliki Rengki serta dampak apa yang akan didapatkan oleh Rengki? Sifat yang dimiliki oleh Rengki termasuk kesombongan, dan dampaknya adalah Rengki akan dijauhi oleh temannya dan membuat orang lain bersih akan perilaku. Oke, berarti ada jawaban yang tidak sama tadi ya. Tapi luar biasa. Yang ketiga tentang apa tadi? Sikap apa yang selama ini Anda telah lakukan ya untuk menghindari. Kalau ini jawabannya berperilaku tawaduk. Kalau tadi apa? Meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tepuk tangan. Tidak apa-apa, jawaban berbeda apa. Yang penting tidak keluar kepada apa konteksnya. Terima kasih. Anda perwakilan dari para pendekar kelompok 2 ini. Silakan siapa? Oh, silakan ini. Bagus, luar biasa ini. Luar biasa. Silakan. Dengarkan ini. Para pendekar putra-putra ini, dengarkan ini. Sri Kandi Putri ini akan menjawab. Silakan. Ini perwakilan sebentar. Bagaimana? Sudah siap semua untuk mendengarkan? Sudah siap untuk mendengarkan? Sri Kandi ini. Ayo, silakan bisa dimulai. Langsung jelaskan, ayo. 1. Jelaskan pengertian sombong atau takabur secara etimologi dan terminologi. Sombong atau takabur secara bahasa adalah membanggakan diri, sedangkan secara istilah adalah sikap berbangga diri dengan beranggapan bahwa hanya dirinya yang paling hebat dan benar dibandingkan orang lain. 2. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Apa yang kamu pahami tentang isi dari hadis tersebut? Tidak akan masuk surga seseorang yang di hatinya terdapat kesombongan sebesar buah jawab. 3. Sikap apa saja yang selama ini Anda telah lakukan untuk menghindari perbuatan sombong? 1. Meningkatkan ibadah kepada Allah. 2. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. 3. Berperilaku tawaduk. 4. Rengki adalah salah satu siswa kelas 10 di sekolah perdesaan. Rengki dikenal sebagai siswa terpandai di kelasnya. Pada suatu hari, ada teman Rengki yang bernama Udin akan bertanya materi pelajaran yang belum dia pahami. Namun Rengki tidak memperdulikannya, bahkan menganggap Udin siswa yang bodoh. Bagaimana pendapatmu tentang sifat yang dimiliki Rengki serta dampak apa yang akan didapatkan oleh Rengki? Sifat yang dimiliki Rengki termasuk sifat sombong, merasa dirinya paling hebat dan meremehkan orang lain. Dampaknya akan dijauhi dan dibenci oleh teman-temannya. Luar biasa. Apakah ada yang menanggapi? Sudah? Tidak ada yang menanggapi? Tidak ada? Silakan duduk. Luar biasa, ayo tepuk tangan. Mungkin ada pertanyaan atau masukan dari kelompok lain kepada kelompok yang satunya. Silakan. Apakah ada? Tidak ada, sudah masukan? Tidak ada? Tidak ada? Faren? Tidak ada ya? Berarti hanya perbedaan jawaban tadi saja ya. Tetapi
keseluruhan itu sudah baik-baik. Kita evaluasi ya. Kita evaluasi kerja kelompoknya. Tadi bahwa sudah kerja kelompoknya sudah baik ya. Sudah apa? Sudah baik, sudah bekerja apa? Sudah bekerja sama. Dan alhamdulillah hasilnya luar biasa. Ayo teman. Oke, mungkin ada yang mau bertanya kepada Bapak Guru tentang materi atau tentang hal-hal yang sudah kalian pelajari? Apakah ada yang bertanya? Silakan. Tidak ada. Monggo bebas, jangan malu-malu. Apakah ada yang bertanya? Apakah ada yang bertanya? Silakan. Dari kelompok sini mungkin ada yang bertanya hal-hal yang belum dipahami. Silakan. Silakan apa saja, monggo. Tentang sombong apa saja? Silakan. Oh, dampak negatif dari apa? Dampak negatif dari sombong. Ada yang bisa menjawab dampak negatif dari sombong? Itu kelompok sana bertanya. Ada yang jawab? Ada yang bisa menjawab? Apa? Menjadi penghalang. Oh, jawabannya Pak Guru belum menjawab, sudah dijawab oleh kelompok di sini. Luar biasa, ayo. Dari dampak negatif dari mata sombong apa tadi? Terhalang masuk surga. Mudah-mudahan kita semua dijauhi dari sifat sombong. Amin, amin ya Rabbal. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya minta kepada Anda sebagian saja untuk memberikan kesimpulan materi yang telah kita pelajari. Siapa? Mungkin di sini? Silakan. Oh, silakan. Berdiri untuk menyimpulkan apa kesimpulannya? Sombong adalah sifat yang tercela yang harus dijauhi karena akan menyebabkan celaka terhadap orang yang mempunyai sifat tersebut. Adapun cara menghindarinya dengan banyak takwa kepada Allah dan merasa diri ini hina. Allah. Berarti intinya apa? Kesimpulannya adalah sombong itu termasuk bagian daripada sifat apa? Tercela. Dan tentunya kita menghindari dengan cara apa? Dengan memperbanyak mendekat diri, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian merasa diri kita hina. Ya kan? Karena kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, dan sedangkan Al-Khaliq Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia. Dan boleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sombong. Boleh kalau Allah. Tetapi kalau kita sebagai makhluk tidak boleh apa sombong. Ayo tepuk tangan. Terima kasih anak-anak. Selanjutnya saya akan memberikan refleksi kepada Anda semua. Apakah kamu senang mengikuti proses pembelajaran hari ini? Senang. Terus kemudian, adakah materi yang kamu tidak pahami? Tidak ada. Semua apa? Apakah materi hari ini sulit dipahami? Tidak. Alhamdulillah, dengan banyak membaca buku, artikel, kemudian video, ternyata alhamdulillah kalian sudah memahami tentang sifat tercela, yaitu apa? Sombong. Terima kasih anak-anak. Nanti untuk selanjutnya, pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang riya. Apa? Tentang riya. Kalau sekarang kita akan membahas tentang sombong, selanjutnya kita akan membahas tentang apa? Tentang riya. Untuk itu, mari kita tutup pelajaran pada pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekhilafan dan kekurangan sempurnaan, mohon maaf, beribu-ribu maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.